Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit ain. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, ain adalah penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, seorang yang memandang menimbulkan gangguan pada orang yang dipandangnya. Bacalah kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid halaman 69. Dijelaskan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah atau Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi bahwa kata ain itu berasal dari kata ana ya'inu, yang artinya terkena sesuatu hal dari mata. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandangnya tersebut. Bacalah Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah nomor 271. Saudara-saudaraku yang baik hati, setelah mengetahui definisi dari ain, mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya, mana mungkin sekedar memandang akan menimbulkan penyakit? Bagaimana bisa sekedar pandangan membuat seseorang terkena musibah? Atau bahkan sebagian orang mengingkari adanya ain karena menurut mereka itu tidak masuk akal. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Hadis riwayat Muslim nomor 2188. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa yang artinya dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain. Hadis riwayat Muslim nomor 2195. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Hadis riwayat Al-Bajar di dalam kitab Kasful Astar halaman 404. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 1206. Dan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini tentu wajib kita imani bahwa ain itu benar-benar ada dan pernah terjadi. Dan tentunya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan adanya penyakit yang semisal dengan ain ini. Dan nyata penyakit ini juga banyak disaksikan adanya oleh sebagian orang, yaitu ketika didapati adanya orang-orang yang jatuh sakit secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya tentang penyebab penyakit ain. Ain terjadi karena adanya hasad atau iri atau dengki terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Orang yang memiliki hasad terhadap orang lain lalu memandang orang tersebut dengan pandangan penuh rasa hasad, ini bisa menyebabkan penyakit ain. Al-Lajnah Ad-Daimah menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan dari orang yang hasad. Dalam Al-Quran disebutkan, wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran surat Al-Falaq surat ke-113 ayat ke-5. Maka setiap orang yang menyebabkan penyakit ain, mereka adalah orang yang hasad. Namun tidak semua orang yang hasad itu menimbulkan ain. Bacalah Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah nomor 271. Saudara-saudaraku yang baik hati,
pandangan kagum juga itu bisa menyebabkan aib. Dalam hadis dari Abu Umamah bin Sahal, ia berkata yang artinya, suatu saat ayahku yaitu Sahal bin Hunayf mandi di Al-Khoror. Ia membuka jubah yang ia pakai, dan Amir bin Rabi'ah ketika itu melihatnya. Dan Sahal adalah seorang yang putih kulitnya serta indah. Maka Amir bin Rabi'ah pun berkata, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Maka Sahal pun sakit seketika itu di tempat itu, dan sakitnya semakin bertambah parah. Hal ini pun dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahal sedang sakit dan ia tidak bisa berangkat bersamamu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menjenguk Sahal. Lalu Sahal bercerita kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan oleh Amir bin Rabi'ah. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwudulah untuknya. Amir bin Rabi'ah pun lalu berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya kepada Sahal. Maka Sahal pun sembuh dan berangkat bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta nomor 938, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah As-Shahihah nomor 149. Dalam hadis ini Amir bin Rabi'ah memandang Sahal bin Hunayf dengan penuh kekaguman, sehingga menyebabkan Sahal terkena ain. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, orang yang memandang dengan pandangan kagum khawatir bisa menyebabkan ain pada benda yang ia lihat. Maka cegahlah keburukan tersebut dengan mengucapkan Allahumma barik alaih. Bacalah kitab At-Tibun Nabawi halaman 118. Saudara-saudaraku yang baik hati, ternyata ain juga bisa terjadi pada benda mati. Para ulama mengatakan bahwa benda mati juga bisa terkena ain. Benda mati yang terkena ain bisa mengakibatkan rusak atau hancur secara tiba-tiba. Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa dunyaya wa mali. Yang artinya, ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan pada agamaku, pada keluargaku, duniaku, dan hartaku. Hadis riwayat Abu Daud nomor 574, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa balada. Yang artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-39. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa harta bisa terkena ain dan boleh diruqyah ketika terkena ain. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, sebagian salaf mengatakan, orang yang kagum pada keadaannya atau hartanya atau pada anaknya, hendaknya ucapkanlah masya Allah la quwata illa billah. Ini diambil dari ayat yang mulia tersebut. Bacalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Saudara-saudaraku yang baik hati, lalu bagaimana caranya agar pandangan mata kita tidak menimbulkan penyakit ain bagi objek yang dipandang? Nah, sebagian ulama berpendapat
bahwa untuk mencegah ain ketika melihat sesuatu hal yang menakjubkan pada orang lain, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Namun pendapat ini tidak memiliki dasar yang kuat. Dari sisi orang yang memandang, hadis-hadis menunjukkan bahwa untuk mencegah ain adalah dengan tabrik atau mendoakan keberkahan. Misalnya mengucapkan barakallahu fiik, yang artinya semoga Allah memberkahimu, atau barakallahu laka, yang artinya juga sama, yaitu semoga Allah memberkahimu. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya suatu hal yang menarik atau menakjubkan, maka doakanlah keberkahan baginya, karena ain itu benar adanya. Hadis riwayat An-Nasai nomor 10872, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih An-Nasai. Dan yang paling penting agar tidak menimbulkan penyakit ain pada diri orang lain adalah menghilangkan rasa hasad kepada orang lain, karena hasad itu pada hakikatnya tercela. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian saling membenci, saling memutus hubungan, saling menjauh, saling hasad. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari nomor 6076, hadis riwayat Muslim nomor 2559. Dan hasad kepada nikmat yang didapatkan oleh orang lain berarti kita tidak ridho dengan keputusan Allah dan pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabu wa alullah min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-32. Saudara-saudaraku yang baik hati, kemudian bagaimanakah caranya agar kita terhindar dari gangguan ain? Hal pertama yang perlu dilakukan agar terhindar dari penyakit ain adalah menghindari sikap suka pamer dan berhias diri yang berlebihan atau tabaruj. Namun hiasilah diri kita dengan ibadah yang benar, akhlak yang indah, dan muamalah yang bagus. Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Nah, sebisa mungkin kita hindari menyebut-nyebut kekayaan, kesuksesan usaha, kebahagiaan keluarga, dan juga menghindari memamerkan foto-foto tentang keberhasilan atau apapun yang kita niatkan untuk kita pamerkan, termasuk memamerkan foto yang aurat, karena bisa menimbulkan iri dengki pada orang yang melihatnya, atau juga yang bisa menyebabkan kekaguman berlebihan dari orang yang melihat apa yang kita pamerkan, karena pandangan kagum juga bisa menyebabkan penyakit ain sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Kemudian di antara upaya pencegahan penyakit ain adalah dengan menjaga dan memelihara semua kewajiban dan menjauhi segala larangan agama kita, taubat dari segala macam kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, juga membentengi diri kita dengan beberapa zikir,
doa dan ta'awudz atau doa perlindungan yang disyariatkan oleh agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-28. Kemudian rutinkan kita melakukan zikir pagi dan juga zikir petang, serta zikir-zikir harian seperti zikir keluar masuk rumah, zikir keluar masuk kamar mandi, zikir hendak tidur atau bangun tidur, zikir naik kendaraan, zikir ketika akan makan, zikir setelah sholat, dan zikir-zikir yang lainnya yang bisa kita amalkan. Saudara-saudaraku yang baik hati, berikut ini merupakan 10 tips atau 10 cara untuk menangkal ain dan sihir menurut Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar di dalam kitabnya, yaitu Ashraf Asbab lil Bikaya Minas Sihir wal Ain. Yaitu yang pertama, berlindung kepada Allah dari keburukan dan kejahatan sihir dan hasad atau ain. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabar atas orang yang mengirim sihir dan hasad. Yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kelima, tidak menyibukkan diri dari memikirkan orang yang membenci kita. Yang keenam, fokus beribadah kepada Allah dan kembali kepadanya. Yang ketujuh, bertobat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat. Yang kedelapan, bersedekah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Yang kesembilan, berbuat baik kepada orang yang menzolimi dan mengganggu kita. Dan yang kesepuluh, memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya yaitu tanda-tanda dari orang-orang yang terkena penyakit ain, sebagaimana termaktub di dalam kitab Ruqyah Syariah halaman 10. Yang pertama, tandanya yaitu pusing yang berpindah-pindah. Yang kedua, wajah yang kekuning-kuningan. Yang ketiga, banyak mengeluarkan keringat. Yang keempat, banyak kencing. Yang kelima, tidak bergairah hidup. Yang keenam, kesemutan. Yang ketujuh, terasa panas dan dingin di jari-jari kaki dan tangan. Yang kedelapan, jantung berdegup dengan kencang. Yang kesembilan, rasa sakit yang berpindah-pindah di bawah punggung atau di bawah pundak. Yang ke-10, resah dan gundah. Yang ke-11, berkeringat di malam hari. Yang ke-12, ketakutan yang tidak normal atau tidak wajar. Yang ke-13, banyak sendawa, menguap dan menarik nafas panjang. Yang ke-14, suka menyendiri. Yang ke-15, lesu dan malas-malasan. Yang ke-16, suka tidur. Yang ke-17, penyakit yang timbul tanpa sebab. Banyak atau sedikitnya dari tanda-tanda ini dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya ain yang menyerang kita. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya tentang tata cara mengobati penyakit ain. Adapun orang yang terlanjur terkena penyakit ain, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah bersabar. Kemudian hendaknya ia meyakini bahwa penyakit ain itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asoba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Yang artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Taghabun surat ke-64 ayat ke-11.
Lalu hendaknya kita bertawakal hanya kepada Allah saja. Kemudian meyakini bahwa satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyan sasqallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa iyyan sasqa bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-17. Jika orang yang terkena air kemudian bertawakal kepada Allah sepenuhnya, maka pasti Allah akan sembuhkan penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar." Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surat At-Tolak surat ke-65 ayat ke-3. Kemudian hendaknya orang yang terkena penyakit ain tersebut mengusahakan sebab-sebab yang bisa menyembuhkannya dari penyakit ain yang dideritanya. Di antaranya yaitu yang pertama, mandi dari air bekas mandi orang yang menyebabkan ain tersebut. Sebagaimana di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ain itu benar adanya. Andaikan ada perkara yang bisa mendahului takdir, maka itulah ain. Maka jika kalian mandi, gunakanlah air mandinya untuk memandikan orang yang terkena ain. Hadis riwayat Muslim nomor 2188. Kemudian cara yang kedua yaitu mandi dari air bekas wudu orang yang menyebabkan air. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Usamah bin Sahal yang sudah dibacakan di atas tadi, bahwa Nabi SAW memerintahkan Amir bin Rabi'ah untuk berwudu dan menyiramkan air wudunya kepada Sahal yang sedang terkena penyakit air. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan yang artinya, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Amir untuk berwudu, lalu Amir membasuh wajah dan kedua tangannya hingga ke sikunya dan membasuh kedua lututnya, dan bagian di dalam sarungnya. Lalu Nabi memerintahkan untuk menyiramkannya kepada Sahal. Hadis riwayat An-Nasai nomor 7617, Ibnu Majah nomor 3509, Ahmad nomor 15980, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata yang artinya, dahulu orang yang menjadi penyebab ain diperintahkan untuk berwudu, lalu orang yang terkena ain mandi dari sisa air wudu tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3885 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah As-Shahihah nomor 2522. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan ruqyah syar'iyyah. Sebagaimana hadis dari Asma binti Umais radhiyallahu anha ia berkata yang artinya, wahai Rasulullah, Bani Ja'far terkena air, bolehkah kami minta mereka diruqyah? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya boleh. Andaikan ada yang bisa mendahului takdir, itulah ain. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2059, Ibnu Majah nomor 3510 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Ada beberapa cara meruqyah orang yang terkena ain, di antaranya dengan membacakan doa yang ada di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasakan sakit, maka malaikat Jibril meruqyahnya dengan doa, Bismillahi yubrik, wa min kulli da'in yashfik, wa min syarri hasidin idha hasad, wa syarri kulli dhi ainin. Yang artinya, dengan nama Allah yang menyembuhkan
Ia menyembuhkan dan ia menyembuhkanmu dari segala macam penyakit dan dari keburukan orang yang hasad dan keburukan orang yang menyebabkan ain. Hadis riwayat Muslim nomor 2185. Atau boleh juga dengan membaca doa-doa ruqyah dari hadis-hadis sahih yang lainnya, atau juga boleh membaca ayat-ayat Al-Quran, dan semua ayat-ayat Al-Quran itu bisa meruqyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-82. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah pembahasan saya tentang penyakit ain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong dan menjaga kita dari bahaya penyakit ain dan penyakit-penyakit lainnya yang bisa saja menyerang kita kapan saja. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna. Semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.